Begitu saya disuruh baca tasyahud, saya nggak pakai baca at-tahiyat, saya nggak pakai assalamu alaika, saya nggak pakai assalamu alaina, saya langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertanyaannya, bacaan tasyahud saya sah atau tidak? Bacaan tasyahud saya lengkap atau kurang? Apa sebab? Karena saya tidak membaca at-tahiyatul, saya tidak membaca assalamu alaika. Yang ketiga, assalamu alaina. Setelah assalamu alaina, baru kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Bapak tahu syahadat dari Allah atau dari Nabi? Dua-duanya. Siapa yang mentalkinkan, membimbing Bapak setiap hari? Allah, Nabi, atau orang soleh? Ini kehebatannya orang soleh. Meskipun di dalam sholat kita beribadah kepada Allah, tetap Allah menghargai, menghormati orang-orang soleh, sehingga Anda tidak akan bisa syahadat dengan sempurna kalau tidak melewati tangga pertama orang soleh, sampai dengan ke Nabi, sampai dengan kepada Allah. Maka jujur, ketika saya membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, kan saya mau mengucap asyhadu alla, mau mengucap syahadat. Saya tahu syahadat dari siapa? Saya tahu syahadat dari guru, dari orang soleh. Perlu nggak disapa kalau begitu siapa-siapanya? Perlu. Robitoh di situ. Guru orang-orang soleh itu yang patut kita sapa saat kita mengucap assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Maka Al-Faqir ketika mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, orang soleh itu salah satunya mursyid. Orang soleh itu salah satunya ajengan aam. Orang soleh itu salah satunya ajengan jejen. Orang soleh itu salah satunya keluarga mursyid. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Mudah-mudahan tuan guru ustadz kita termasuk orang soleh. Amin. Disapa enggak kira-kira beliau? Nah gitu dong, cakep. Bisa? Yuk kita baca tahiyat ya. Siap? Sambungkan pertama energi kepada Allah. 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Stop. Sapa Allah. Kan kita belajar ma'rifat, kita belajar mahabbah, belajar ma'rifat. Sambungkan kita. Seakan-akan kita ma'rifat kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Siap? Seakan-akan kita ma'rifat kepada Allah. 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Enak? Yuk sapa Nabi yuk. Sapa Nabi ya. Luar biasa Nabi. Baca selanjutnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sapa Nabi dalam hati kita. Beliaulah nanti yang akan memberikan syafaat kepada kita. Sapa, jangan cuma di lisan. Sapa lebih dalam, lebih dalam. Sehingga ada seorang ulama, kalau tidak salah pengarang kitab Nasaihud Diniyah atau Nasaihul Ibad, beliau saat sholat tidak pernah lepas daripada salam berikutnya sampai ada jawaban Assalamualaikum Waalaikumsalam. Jadi begitu beliau mengucapkan
assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, terdengar suara dari Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo hadirkan rasa itu. Sudah? Sekarang kita berterima kasih, bersyukur kepada orang-orang soleh. Kita sapa beliau-beliau semua. Karena Allah menyebutkan salihin, berarti boleh banyak yang kita ingat. Yuk kita baca, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ada beliau-beliau semua? Ada. Inilah Robitoh. Setelah itu barulah kita syahadat. Mantapkan syahadatnya. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa. Coba kalau kita nggak punya mursyid, dari mana kita kenal la ilaha illallah? Kalau kita tidak diperkenalkan dengan orang-orang soleh, bagaimana kita mengucap la ilaha illallah? Kosong semuanya. Contoh orang yang tidak memiliki mursyid, contoh orang yang tidak dibimbing dengan orang-orang soleh, ketika dia mengatakan at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, iya betul Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, iya betul Nabi. Begitu mengucap assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, hampa dia mengucapkan salam kepada kehampaan, karena tidak ada guru pembimbing, tidak ada guru mursyid, tidak ada murabbi, tidak ada siapapun di dalamnya. Dari mana kemudian dia akan mantap mengucapkan la ilaha illallah? Maka bersyukur. Kalau ada orang mengatakan haram mengingat manusia di dalam sholat, mengingat manusia itu tidak diharamkan di dalam salat. Apa sebab? Karena Allah menyebutkan wa ala ibadillahi salihin. Kita mengucapkan tasyahud, di dalamnya ada wa ala ibadillahi salihin. Kita mengucap salam kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ juga termasuk orang-orang soleh dan orang yang istiqomah. Maka subhanallah, bersyukur. Alhamdulillah. Jadi kita sapa nggak guru-guru kita? Sapa. Mulai sekarang. Wa ala ibadillahi sholihin. Jadi sholat jangan buru-buru. Apalagi pas taraweh. Nguber target. Kalau sholat cepat-cepat supaya lebih aman, pakailah helm. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur. Boleh nggak kita assalamu alayna kepada para ikhwan? Ya harus di situ. Assalamu alayna. Salam kepada kita semua para ikhwan. Makanya al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh kita ini sesungguhnya di format dari sananya itu sudah satu rumpun. Yang di sananya satu rumpun, maka di dunianya satu rumpun. Di dunianya satu rumpun, nanti akan kembali kepada satu rumpun juga. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, karena sudah waktu mendekati zuhur, perlu persiapan untuk sholat, maka kajian Miftahus Sudur akan kita lanjutkan setelah. Saya mau tanya, capek nggak? Hah? Nggak capek? Kalau ada yang bilang capek, saya tanya capean mana sama yang ngomong? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu la'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Sabar ya. Sabar dan amat sangat sabar, rabitah dan takwalah kepada Allah. Nanti kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang disayangi. Amin. Saudara sekalian,
Tadi sudah kita praktekkan ya salam kita kepada orang-orang soleh. Sudah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Maaf, secara pribadi saya kadang-kadang lupa. Tahu-tahu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kira-kira sama nggak kita? Sama ya. Begitu sholat dari awal sampai terakhir, benar-benar merasa tergugah itu pas assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Betul ya? Itu terjadi loh Pak. Ini gini-gini alumni Al-Azhar Pak. S1 di Mesir, S2-nya di UIN Syarif Hidayatullah. Tapi bicara masalah sholat khusyuk, ya Allah, mau S1, S2, S3, S-nong-nong, S-doger, dan saya rasakan begitu saya mengamalkan talqin zikir, mengamalkan zikir, mencoba mempelajari, mengamalkan, memperbanyak zikir, alhamdulillah sedikit-sedikit sifat lalai, sifat ghaflah mulai hilang, alhamdulillah. Jadi satu hal yang saya nanti dalam sholat itu adalah assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Saya sapa itu guru-guru saya. Bagaimana kalau saya tidak memiliki? Maka ibarat kata tangga pertama kita nggak punya. Kalau anak tangga pertamanya sudah tidak ada, kira-kira untuk meraih anak tangga yang kedua dan pertama itu gampang apa susah? Susah. Tangga yang ketiga, yang paling bawah, kita tidak menguasai. Tangga yang paling dekat dengan kita, yang membimbing kita nggak kuasai. Bagaimana nanti kalau ke tangga yang salam kepada Nabi dan Allah? Bersyukur kita dibimbing oleh Al-Mukarram Tuan Guru Ustadz Awwab Ahmad At-Tamimi. Bersyukur. Tidak semua provinsi diayomi oleh seorang seperti beliau. Banyak Pak kekeringan para ikhwan di mana-mana, kurang tokoh, kurang seorang alim, kurang ahli ini. Waduh, bersyukur Pak di Kalimantan Barat masih ada beliau. Alhamdulillah. Mumpung gak ada beliau, layak gak assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin? Beliau ada. Jangan sombong. Kita harus sadar, kita harus pahami, kita nggak kenal apa-apa, kita nggak kenal Nabi, kita nggak kenal Allah. Kita tahu Allah hanya sebatas namanya, tapi tidak bisa merasakan dalam batin. Mudah-mudahan dengan salam-salam kita kepada guru-guru kita, kepada orang-orang soleh, semakin mendekatkan diri kita kepada beliau. Amin ya Rabbal